Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binadillah alaihi ta'arudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamana wa salafuna salihun wa alamana bi syaikhuna bin Muhammadin Muhammad bin Ali wa alamana wa sultanul awliya syahab al jilani radhiyallahu anhu. Min hawajid dunia al-akhirah. Al-Fatihah. Ya Ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah Fattah ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah Fattah ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Alim ya Mu'in ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fattah ya Alim ya Mu'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan dari kitab Sirrul Asrar wa Mudhhirul Anwar li Syekh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu. Semoga kali ini rekaman suara dan semuanya lebih baik, dan semoga diberikan pemahaman dan diberikan ilmu yang banyak yang berkah manfaat di dunia dunia akhirat. Melanjutkan pembahasan mengenai yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurku, kata Rasulullah, rohku, atau dalam istilah lagi kolam, dalam istilah lagi adalah akal. Keempat hal ini adalah al-hadratul Muhammadiyah. Kenapa disebut sebagai akal? Karena liqaunihi mudrikan lil kulliyati. Karena Nur Muhammad adalah sesuatu yang bisa menemukan semua hal dari hal-hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada ilmu dari alamul ghaib, yaitu yang seperti yang pernah saya sampaikan dari pernyataan Al-Imam Busiri, lakadatul ulum min alamil ghaibi. Bahkan wa min hali adam al-asma'u, dari ilmu-ilmu yang dari alam gaibnya Allah, itulah asma Allah, asma yang diberikan kepada Nabi Adam diberikan kepada beliau. Lalu selanjutnya fa khalaqa minhul arwaha kullaha, dari Nur Muhammad, dari al-hadratul Muhammadiyah, dari hakikat Muhammad yang berawal berupa roh atau nur, yang nur itu tercipta dari nurnya Allah. Allah menciptakan darinya arwah. Semua arwah fi alamil lahud ditempatkan di alam yang pertama, yaitu alam lahud. Di waktu itu sudah berbentuk, disebutkan fi ahsanit takwim al-haqiqi, di bentuk yang paling indah secara hakiki. Nah, alamul lahud ini disebut sebagai al-watonul asli, tempat yang diistilahkan sebagai al-waton, tanah air, di mana roh kita itu dilahirkan di titik itu, dilahirkan di tempat itu. Maka al-watonul asli adalah tempat awal kita muncul, tanah air, tumpah darah kita kalau istilah secara jasmania. Maka kemarin saya sampaikan kenapa ada orang-orang yang ketika meninggal mereka justru malah senang. Kemarin ada seorang ulama, murid dari Guru Ijai, meninggal di Kalimantan. Guru siapa namanya? Guru Zuhdi, yang wajahnya ketika sudah dikafani dalam keadaan tersenyum. Kenapa ada orang-orang seperti itu ekspresinya justru bahagia atau tersenyum? Karena sesungguhnya mereka itu kembali kepada al-watonul asli, kembali kepada tanah air,
kembali kepada tempat mereka dilahirkan secara hakiki, yaitu di mana roh mereka pertama kali diciptakan. Maka kangen itulah yang membawa mereka menuju kepada kebahagiaan. Falamma madha 'alaiha arba'atu alafi sanatin khalaqallahu al-arsya min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika arwah-arwah itu telah diciptakan sampai terhitung 4000 tahun, Allah menciptakan arasy dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baqil kulliyati minhu, dan semua hal selain aras itu diciptakan. Langit, bumi, semua diciptakan. Faruddat al-arwahu, lalu kemudian nyawa-nyawa, roh-roh yang terbuat dari Nur Muhammad tadi, yang pertama kali dilahirkan di titik yang bernama alam lahud tadi, alam lahud itu oleh Allah dikembalikan ila darki asfalil kainat, kepada tempat yang paling rendah dari semua perwujudan yang ada ini, yaitu tempat roh yang paling nilainya paling asor, paling ngandap. A'nil ajsad, yang dimaksud adalah jasad. Jadi nyawa sing asale manggon no alam lahud sampai diletakkan di tempat yang paling rendah, tempatnya itu namanya jasad. Maka dalam istilah yang lain Imam Ghazali dalam Ihya-nya, jasad itu disebut sebagai matiyah. Matiyah itu tumpangan atau wadah atau tempat untuk ditempatkannya hakikat yang bernama roh. Roh kita ditempatkan di tempat itu. Maka yang penting kita harus sadari, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan itu hanya tempat, jiwa itu hakikat. Maka adbilin nafsa wastakmil fadailaha, dalam sebuah syairnya Ahlul Hikmah, pikiran jiwa itu, pikiran kejiwaan itu, jangan hanya tubuhnya saja, jangan hanya membaguskan, mencantikkan tubuhnya saja, tapi jasmani itu harus lebih dipentingkan rohani, jiwa yang tadinya ditempatkan di tempat yang sangat tinggi derajatnya, yaitu di alam lahud. Kama qala ta'ala tsumma radadnahu asfala safilin. Ini sebagai ayat yang ditangkap makna atau tafsir secara isyari yang ditangkap dari sini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau umumnya tafsir kan tsumma radadnahu mangko nuli balekake sapa ingsun hu ing manusa asfala safilin, ing sak ngisor-ngisore perkara-perkara sing banget ngisor. Jadi ngisor asfala safilin. Tetapi tsumma radadnahu dalam hal ini disebutkan roh kita sebagai makna isyari dari ayat ini, roh kita yang ada di alam lahud tadi ditempatkan yang paling rendah nilainya, yaitu jasad. Yakni anzalahum awalan min alamil lahuti ila alamil jabarut, dengan proses yang bertahap. Yang pertama kali dari alam lahud, roh kita diciptakan dari Nur Muhammad, lalu ditaruh di bawahnya, di alam di bawahnya, yaitu alam jabarut. Wa albasahumullahu ta'ala binuril jabaruti kiswatan bainal haramain wa huwa ruhus sultani. Kemudian di alam jabarut, roh kita diberikan libas, diberikan pakaian yang disebut di sini kiswatan bainal haramain. Kembali lagi, ini istilah seperti alam lahud, alam jabarut, ini istilah yang ada di alam-alam selain alam nasut atau alam-alam manusia, alam kasunyatan. Itu ada di alam-alam gaibnya Allah, yang tidak mungkin itu dilihat kecuali orang-orang yang sudah memiliki ilmu yang disebut sebagai ilmu mukasyafah. Jadi istilah-istilah yang dikenalkan kepada kita bernama alam lahud, alam jabarut, ini sebenarnya maghribun an ru'yatinya, tidak tampak oleh mata kita. Tapi perlu kita yakini karena ini adalah ilmunya para aulia wassalihin. Wa huwa ar-ruhus sultani. Ketika roh yang bertempat di alam lahud itu ditempatkan
di alam Jabarut dan di sana dikasih kiswah. Istilahnya kiswah niku asline makna kiswah niku nggih napa nggih kain penutup ngono mawon atau pakaian itu aja. Dan disebut roh kita ketika ketika turun dari laut menuju ke Jabarut disebut sebagai ar-ruhus sultani. Kalau hanya diartikan ar-ruhu itu roh, as-sultani itu artinya sing bangsa sultan. Tapi ini juga istilah yang ada di alam Jabarut. Summa anzalum bihadil kiswah ila alamil malakut. Setelah dari alam Jabarut menggunakan kiswah, menggunakan pakaian itu, menggunakan penganggen itu, penganggu gitu aja, diandap nomele diturunkan lagi menuju ke alam selanjutnya di bawah Jabarut, yaitu alam malakut. Summa kasahum binuril malakut. Nah, di alam malakut dikasih yang diistilahkan sebagai nurul malakut, cahaya malakut, cahaya dari alam malakut. Oke, cahaya sing ana nang alam malakut niku wa huwa ruhur rawani, diistilahkan sebagai roh rawani. Niki istilah para muhaqqiqin nggih. Awake dhewe ya wis gur ngenal ngono tok, karena nek didunungno cara bahasa nggih. Nggih nyuwun ngapunten. Mboten dunung nyawa kok bangsa ratu iki piye. Nah niki kudu ngenale lewat ilmu yang namanya ilmu mukasyafah. Ini hanya istilah saja. Tsumma anzalum ila alamil mulki wa kasahum binuril mulki wa huwa ruhul jasmani. Lah, ketika nyawa sudah ada di alamul malakut, malakut diturunkan lagi menuju ke alamul mulki. Alamul mulki niki rohnya disebut sebagai rohul jasmani, roh sing bangsa jasmani, roh sing mengko bakal dinggoni oleh penganggon atau wadah atau tempat yang disebut sebagai jasmaniyah atau jasad. Summa khalaqallahu al-ajsadala, setelah roh kita sudah diistilahkan sebagai ruhul jasmani yang sudah disesuaikan di tempat yang bernama alamul mulki, sehingga roh kita itu berpredikat sebagai ruhul jasmani. Di situ Allah menciptakan jasad, tubuh. Nah, tubuh diciptakan melalui min sulalatin min tin. Bahwa penciptaan tubuh sudah kita pahamilah, itu dari saripati makanan yang menjelma menjadi sperma, lalu dari sperma itu dimasukkan melalui ilaj, melalui proses biologis antara bapak, ibu, istri, suami, lalu menjadilah tubuh yang berasal dari setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging. Lalu setelah segumpal daging fakasaunal idhoma lahma, lalu kemudian di dalamnya dimunculkan idhom atau tulang, lalu ditutup kembali dengan daging, dan seterusnya. Setelah 4 bulan di kandungan baru roh jasmani yang awalnya dari alam lahut turun ke alam Jabarut, turun ke alam malakut, masih ke alam mulki, yang itu berawal dari Nur Muhammad, yang roh tadi dilahirkan di sebuah alam yang sangat luar biasa indahnya, mulianya, yaitu alam lahut yang diistilahkan sebagai al-watonul asli. Terakhir adalah minha khalaqnakum, dari bumi ini kami menciptakan kalian. Kita diberi wadah berupa jasad, yang jasad itu terbuat dari saripati tanah. Tsumma amarallahu ta'ala al-arwah an tadkhula fil ajsadi fadakhalat bi amrillah. Kemudian kalau sudah waktunya, nyawa-nyawa yang awalnya tadi sudah terkumpul semua karena menjadi satu kali penciptaan. Nyawa itu diciptakan sekali dalam satu penciptaan, tidak daf'atan ba'da daf'ah. Betul kok, oh ini ada orang yang mau dilahirkan tahun 2020, berarti baru diciptakan rohnya tahun 2019, enggak gitu. Tapi sebelum ada sesuatu al-kulliyat tadi, roh itu sudah diciptakan dari Nur Muhammad, dari Al-Hadratul Muhammadiyah. Maka dalam istilah itu juga Rasulullah pernah mengatakan al-arwahu junudun mujannada, idza ta'arafa ikhtalafa wa idza tanakara ikhtalafa. Bahkan menurut para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, ketika kita ada di alam roh itu, yang mana sudah semuanya ada, roh semuanya diciptakan di situ, daf'atan wahidah,
itu kita sudah dikumpulkan pada mashrab masing-masing. Kita sudah dipertemukan dengan guru kita, keluarga kita, istri kita, anak kita. Jadi semuanya sudah diatur di alam itu. Lah, kemudian kalau sudah waktunya dimunculkan di alam mulki ini, atau istilahnya alam nasut atau alam dunia ini, maka Allah menyampaikan pertama kali melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan roh itu ke dalam perut seorang ibu ketika berusia 4 bulan dalam kandungan. Kama qala Allah Ta'ala wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, itu adalah ayat pun surah Al-Hijr ayat 29. Falamma ta'allaqat al-arwahu bil ajsadi nasiyat mattakhadhat min ahdillahi al-mitsaq fi yaumi alastu bi rabbikum. Ketika nyawa, nah ini sudah mulai bermasalah ini. Ketika nyawa sudah dipadukan ke dalam jasad, lalu terlahir di muka bumi ini, jasad itu memiliki atau istilahnya panca indera, memiliki al-mudrikat, hawas, memiliki alat-alat untuk menemukan, untuk menangkap, al-mudrikat, seperti mata menangkap semua yang berwarna yang kita lihat. Lah, ketika nyawa yang ditempatkan di tubuh itu memiliki alat untuk berinteraksi bernama panca indera tadi, disinilah yang masalah berawal. Apa yang jadi masalah? Nasiyat mattakhadhat min ahdillah al-mitsaq fi yaumi al-sabr. Dulu ketika kita masih di alam roh, kita tuh pernah melakukan mitsaq, janji kepada Allah. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, aku ini Tuhan kalian apa enggak? Lalu kita menjawabnya, bala, injih jenengan pangeran kula. Tapi nyawa ketika sudah berinteraksi kepada jasad, lalu jasad berinteraksi kepada alam yang ada di sekitarnya, atau disebut sebagai aghyar, masih wallah, hal-hal yang selain Allah. Beda ketika kita ada di alam lahut tadi, di mana itu disebut sebagai al-watanul asli, tempat kita berawal tercipta berupa ruhani kita di sana berinteraksi pada Allah, bahkan bisa bermukalamah, bisa berbicara tadi seperti Allah mengambil janji kita, alastu bi rabbikum, apakah aku ini tidak Tuhan kalian? Lalu kita menjawab bala. Itu kan terjadi interaksi yang terjadi di alam itu menjadi terlupakan ketika roh kita berinteraksi kepada jasad berinteraksi kepada aghyar, kepada selain Allah, yaitu dunia ini. Apalagi dengan ladzatnya makanan yang dilihat oleh mata, yang dilihat kemolekan wanita yang dilihat oleh mata, keindahan pemandangan keseharian yang dilihat oleh mata, menjadikan menutupi nurul basirah, pandangan cahaya batin kita, yang mana itu sangat terhubung kepada pandangan kepada al-ilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi lupa akan janji yang pernah kita janjikan kepada Allah ketika kita ditanya, aku ini Tuhan kalian apa enggak? Lalu kita menjawab, iya benar Tuhan kami. Tapi janji itu semakin hari semakin dilupakan. Falam tarji ilal watonil asli, sehingga dia tidak lagi dia tidak lagi mengingat, apalagi merindukan untuk kembali ke al-watonul asli, ke tanah air yang pertama kali dilahirkan, yang berupa alam yang tidak di dunia ini tempatnya, yaitu tempat dilahirkannya nyawa kita, roh kita dari Nur Muhammad, yaitu alam lahut. Jadi artinya sudah tidak ada kerinduan untuk menuju ke alam yang pertama kali kita terciptanya ini. Wis ora kepikir balik merono meneh. Bapak ketutup bahwa di dunia ini ada waton yang tidak asli, waton yang majazi, yang sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya, hanya untuk kelahiran jasad saja, sedangkan jasad lahir ini untuk nantinya rusak, yang mana itu sangat tidak penting, sampai dikatakan oleh ba'dul hukama dalam syairnya tadi,
tentang ruginya orang yang berpikir tentang jasad saja. Agak lupa yang ada sambungan akbil nafsa wastakmil fadailah fa anta birruhila bil jismi insanu. Nah nanti insyaallah lain waktu kita sampaikan. Jadi intinya manusia niku dadi lali balik ring watonul asli, tanah air yang asli, yaitu alam laut, yaitu tempat yang mana sangat dekat hubungannya sama Allah. Fatarhamar rahmanul musta'anu alaihi. Maka Allah dengan kasih sayangnya yang sangat ingin menolong kita, yang lupa kepada hakikat diri kita itu adalah berupa roh, yang roh itu berawal dari Nur Muhammad, yang lahirnya ada di alam yang sangat mulia, disucikan, yaitu alam laut, yang di sana sangat berinteraksi kepada Allah. Ketika kita melupakan itu, Allah yang Maha Rahman memberikan rahmat kasih sayangnya. Dengan cara apa? Fa'anzala ilaihim kitaban samawiyan. Allah menurunkan kitab yang bersifat langit, artinya kitab yang turun dari Allah sendiri. Kitab yang isinya adalah instruksi langsung dari Allah, dawuh-dawuhipun Allah. Tadhkiratan lahum bidzalikal watanil asli. Untuk apa kitab-kitab samawi? Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat dan suhuf-suhuf yang diterima Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu tujuannya apa? Tadhkiratan lahum, untuk mengingatkan kepada mereka kepada tanah air yang asli, yaitu di mana roh kita dulu pernah diciptakan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti dawuhipun Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, ceritakanlah kepada mereka bi ayyamillah, dengan sejarah-sejarah Allah. Ayyamillah yaitu di mana kita dulu pernah diciptakan, itu dununge piye, awale piye, sampai tekan alam dunia ini, agar tidak lupa, untuk selalu diingatkan. Lah ayyama wisalihi fima sabaqa ma'al arwahi. Yang dimaksud ayyamilah adalah hari-hari di mana kaitane manusa niku pertama kali istilahnya hari-hari tentang Allah menciptakan nyawa kita, itu tadilah yang sudah saya sampaikan, yang kaitannya kepada penciptaan pertama kali roh kita dari Nur Muhammad. Lah fajami'ul anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, semua para nabi alaihi wassalatu wassalam ja'u fid dunya wa dhahabu ilal akhirah lidzalika tambih, datang ke muka bumi ini sampai menuju ke akhirat, artinya sampai mereka wafat, itu untuk mengingatkan tadi. Jadi tugasnya untuk mengingatkan, hei manusia, kowe iki ora nok kene nggonmu, nok donya iki gur namung darul apa taklif, kene iki kanggo napa, kanggo lurusanmu, sing terakhir mengko manggon nok jiwarillah, nok jenenge panggonan akhirat. Nah, ndunungno dari mulai alamul lahut sampai mangko urusane akhirat. Ada sambungannya ring pertemuan lagi kepada Allah di akhirat nanti melalui jalur akhirat. Kalau tadi kan alamul lahut, untuk menuju ke alam terakhir namanya alamul akhirah. Alamul akhirah niki mangke alam perjumpaan kembali kepada yang memiliki Nur Muhammad, dari Nur Jamalillahi Ta'ala, bertemu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqallama yadhkuru minhum watanahu al-asliyah. Sedikit banget yang sing akhirnya berhasil di elengke kali para nabi, wa yarji'u wa yashtaku ilahi, dan kembali dan rindu kepada waton asli, wa yasilu ilal alamil asli, dan rindu untuk berjumpa untuk sampai kepada alam yang asli, yaitu alamul akhirah. Hatta afdhat an-nubuwatu ila ruhil a'zam al-muhammadi khatamil anbiya wa alaihi wassalatu wassalam, sampai puncaknya adalah para nabi itu puncaknya sampai kepada yang memiliki ruhul a'zam al-muhammadi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW sebagai akhir dari para nabi. Fa arsalahu Allah Ta'ala ila haula'i nasi al-ghafilin yaftaha aina basuratin min naumil ghaflah. Rasulullah yang bertugas terakhir ini ditugasi Allah untuk apa? Ngelingke wong sing lali-lali, agar menyadarkan, membuka kembali pandangan yang ada pada basiroh, peninggal atine, peninggal ruhanine,
yaitu peninggal pada jiwanya itu, mata hatinya atau mata ruhaniyahnya, yang mana itu di situ dia harus dalam mata ruhani itu, pandangan-pandangan ruhani itu pernah memandang Allah, bertemu Allah, berinteraksi pada Allah, itu dibuka meleh, diaktifkan meleh, wa yad'uhum ilallah wa yusalli, dan mengajak untuk menuju kepada Allah dan bertemu Allah. Waliqa'i jamali, dan bertemu keindahan Allah, yang mana dari nur jamalnya Allah itulah tercipta Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itulah asal dari semua dari kita, yaitu roh-roh kita. Kama qala Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah melalui basirah. Nah, ini jadi sing digarap niku basirah. Peninggal mata hati niku. Wal basiratu ainur ruh. Basirah itu apa? Basirah itu ainur ruh, kahanane nyawa. Di sana terdapat kemampuan untuk memandang. Pandangan yang ada pada pandangan jiwa kita beda dengan pandangan yang ada pada jasmani kita. Kalau pandangan pada jasmani kita, yang dipandang adalah al-kainat, atau makhluk-makhluk yang ada ini. Kalau pandangan secara rohani, yang dipandang adalah sesuatu yang terkait dengan rohani, di mana roh itu latifah robbaniyah. Yang dipandang adalah kelembutan-kelembutan ilahiyah. Yang dipandang adalah alam-alam musyahadah, alam-alam mukasyafah. Nah itu sing digarap. Tuftahu fi maqamil fuadil auliya, di mana basirah itu akan dibukakan, yaitu siapa yang dibukakan? Yaitu hanya untuk para aulia. Ainul arwah, ainur ruh, hakikat kahanane rohani kita yang memiliki kemampuan untuk memandang, tetapi yang dipandang adalah pada unsur rohani, pada sesuatu hal yang tidak sama dengan apa yang dipandang oleh mata zahir kita, itu akan bisa dibuka adalah mereka para aulia. Sing dibuka niku namung para wali-waline Allah. Wa dzalika la yahsulu bi ilmi dzahir. Dan pembukaan itu, terbukanya basirah, mata batin kita atau ainur ruh, kahanan dari nyawa kita itu tidak bisa berhasil hanya dengan ilmu dzahir. Bal bi ilmil batil alladuni, tapi harus melalui ilmu batin sing sifatnya ilmu laduni, ilmu sing langsung saka ngersane Allah. Kados sing didhawuhna Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma, ingsun ngajari dia dari sisi kami ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu sing min ladunhu, dari sisi Allah langsung. Nah, ilmu iki sing diparingaken dhateng para aulia, sing dadekno basirah mereka menjadi terbuka kembali, tidak teracuni oleh interaksi kepada jasmani tadi. Fal wajib lah bagi kita yang tidak wali, bagaimana? Fal wajib alal insani tahsilu tilkal aini min ahlil basair bi akhdhi talqin min waliyyin mursyidin yukhbaru min alamillahu. Kewajiban bagi manusia biasa seperti saya jenengan ini adalah ngasilno peninggal batin kahanan rohani sing wau diterangake. Dari siapa? Ngasilno niku saking sinten? Yaitu dari mereka yang mata batinnya sudah dulu terbuka, sudah dibuka Allah melalui ilmu batinnya tadi, yaitu para ahli basair, ahli peninggal batin, yaitu sing kagungan rohani yang sudah injilak, sing wis iso mencorong, yang sudah berfungsi pada sebenarnya fungsi. Kalau rohani kita belum berfungsi, kenapa? Masih tertutup, masih niyam, masih tertidur, belum menjadi jiwa yang mutayaqidah, jiwa yang tersadarkan, belum melek bahasa kerennya. Dengan cara apa? Kita bisa ngasilno ain tadi. Yang dimaksud di sini adalah ainur ruh, dan supaya jiwa kita menjadi waras bi akhdhi talqin, dengan mengambil talqin dari seorang wali mursyid, yukhbaru min alamil lahud,
yang mereka mendapatkan khobar yang bisa berinteraksi kepada alam lahut. Makanya para mursyid itu sing kamil mukamil benar itu sampai tahu jatah guru seseorang itu bisa tahu, dan beliau tahu murid itu harus berguru pada siapa. Kenapa? Karena dari alam lahut mereka bisa melihat, oh dulu si A itu pernah ketemu gurune si B. Seperti Syekh Abdul Salam Al-Mashis itu ada di daerah negaranya Imam Abil Hasan Syadzili. Tapi Imam Abil Hasan Syadzili karena di waktu itu belum futuh, belum tahu, beliau mencari guru sampai ke negeri-negeri yang lain, sampai ke Irak, ke Mesir, ke mana-mana. Tapi di sana beliau selalu mendapat pelajaran dari guru-guru sejati yang ada di sana, dari ahlul basair, ahli peninggal manah yang ada di daerah-daerah itu, untuk mengatakan, hei Syadzili, guru kamu tidak di sini, guru kamu ada di daerah kamu sendiri, kamu di daerah kamu sana, di Maghribi sana, di daerah wis pokoknya di negeri ini mereka. Dan guru itu adalah Imam Abdul Salam Al-Mashis. Akhirnya dicari sampai seperti yang diisyarahkan oleh guru-guru sebelumnya, bertemulah Imam Abdul Salam Al-Mashis pada waktu itu di lereng sebuah gunung, karena Imam Abdul Salam Al-Mashis bertempat di atas gunung. Ketika masih ada di lereng itu, beliau niat untuk mandi, karena memang mau bertemu guru, ada tingkah dohir batin yang kudu ditoto. Akhirnya mandi. Ketika mau mandi, selesai mandi itu, Imam Abdul Salam Al-Mashis sudah ada di situ. Lalu mengatakan, hei Syadzili, hei Ali, Syadzili, hei Ali, aku sudah menunggu kedatanganmu. Nah, ini kenapa kok mereka bisa tahu, oh itu calon muridnya, oh itu muridnya kono? Karena pertemuan di alam arwah itulah sudah dipertemukan satu dan yang lain. Faya ayyuhal ikhwan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini anjurannya Syekh Abdul Qadir. Jadi nek pengen ngasilake tilkal ain min ahlil basair bi ahdit talqin min waliyin mursyid yukhbaru min alamil malahu. Faya ayyuhal ikhwan, duhai saudara-saudaraku, intabihu, sadarlah, wasari'u, cepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum bitaubati. Ini satu qadiyah agak panjang, insyaallah kita lanjutkan besok, karena kita sudah harus siap-siap untuk berbuka puasa. Mari kita bareng-bareng untuk mempersiapkan diri. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan. Apa yang ada di Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan semua doa kita diijabah oleh Allah, permasalahan kita dituntaskan oleh Allah, diberikan rezeki, putra wayah, keluarga, ilmu, sedaya sing barokah, manfaat lan berkahi datang sedayanipun. Ala hadini amsilil Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله تغسل كل حب واغفر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سلطة المسلمين أجمعين يا ربي يسوع لا باكتساب منا صلى الله وسلم ربي عليه أنت الأبي وصحبه